Kalau Abu Nawas saja yang begitu cerdik tidak berani mengatur masjid, Khalifah Harun ar-Rasyid yang jabatan besar yang disegani oleh rakyatnya tidak berani mengatur masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin yang kami muliakan, sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sebuah topik yang mungkin terkesan sedikit lucu. Tapi bukan lucu. Ini adalah kisah menarik yang pernah terjadi ratusan tahun yang silam. Judul yang saya ambil dalam pertemuan ini, Abu Nawas tidak berani mengatur masjid. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi ada kisah. Satu hari Abu Nawas sebal, marah kepada istrinya. Sampai Abu Nawas menceraikan istrinya dengan syarat. Kata Abu Nawas kepada istrinya, kamu harus keluar dari wilayah kekuasaan Harun ar-Rasyid sebelum salat duhur, sebelum adzan berkumandang. Kalau kamu tidak keluar sebelum adzan berkumandang, maka jatuh talak 3. Jangan sinis, sangat kejam Abu Nawas dengan istrinya. Maunya kan ditalak istri jangan sekaligus 3. Satu-satu. Jadi kalau menyesal bisa kembali. Kadang-kadang begitu orang mentalak istrinya, setelah ditalak istrinya, nanti malam hujan lebat, kedinginan, mau kembali nggak bisa. Nah, kemudian istrinya juga sangat susah. Lalu istrinya menghadap Baginda Raja, menghadap Harun ar-Rasyid. Lalu disampaikan, suamiku Abu Nawas telah menceraikanku dengan syarat kalau aku tidak meninggalkan wilayah kekuasaan Harun ar-Rasyid akan jatuh talak 3. Dengan sangat santai, dengan senyum, sang pemimpin, sang khalifah Harun ar-Rasyid memberikan jawaban. Supaya kamu aman, kamu jangan kemana-mana. Kamu masuk masjid. Kamu tinggal di masjid sampai adzan berkumandang, sampai selesai salat zuhur. Kenapa saya bilang kamu harus di masjid? Masjid itu bukan wilayah kekuasaanku, kata Harun ar-Rasyid, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak punya jabatan tidak bisa macam-macam di masjid. Saya yang raja, saya yang penguasa, saya yang khalifah. Saya tidak berani campuri urusan masjid. Masjid itu rumah Allah. Yang bisa berkuasa di masjid adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk berkuasa di masjid sesuai dengan kekuasaan yang diberikan lewat jamaah. Di tangan-tangan jamaah, tangan-tangan yang berkuasa untuk memberikan kekuasaan kepada orang yang mengatur masjid. Abu Nawas dan saya sebagai raja tidak berkuasa untuk mengatur masjid. Masjid rumah Allah. Maka segala sesuatu yang menyangkut dengan urusan masjid itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diatur oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak berhak, tidak punya kekuatan siapapun kita. Jadi untuk membuat aturan-aturan di masjid. Jadi maka oleh karenanya saudara-saudara, jadi aturan di masjid itu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah takut untuk hadir ke masjid. Kenapa? Orang yang hadir ke masjid itu orang yang hadir untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di masjid itu tamu-tamu Allah. Tidak ada tamu yang paling mulia, tidak ada tamu yang paling besar, tidak ada tamu yang paling agung di dunia kecuali tamu Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah itu hanya ada di masjid. Dan manakala orang hadir di masjid kemudian dia mati, pulang di masjid kemudian dia meninggal,
Itu tidak perlu ditakuti. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, barang siapa yang bolak-balik ke masjid setiap adzan berkumandang, maka persaksikanlah dia itu orang yang beriman. Jadi kalau orang bolak-balik ke masjid 1 hari 5 kali, dia melaksanakan salat dengan khusyuk, dengan tulus, dengan ikhlas, selesai salat dia berzikir, selesai zikir dia melaksanakan salat sunat. Begitulah yang rutin diamalkan sehari-hari. Tidak perlu takut kepada mati, karena mati dalam keadaan beriman. Orang yang mati dalam keadaan beriman pasti akan diberikan tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kemudian di surga yang pernah dijanjikan. Makanya masjid ini enggak bisa sembarangan. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 pada ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah yang pertama man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari kiamat. Yang ketiga orang yang mau memakmurkan masjid wa aqamas shalah, orang yang mau mengerjakan salat. Yang keempat orang yang mengeluarkan zakat. Yang kelima walam yahsya ilallah, orang itu tidak pernah takut kepada siapapun. Yang dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mau memakmurkan masjid. Jadi kalau ada 5 karakter yang seperti ini pada orang yang senantiasa hadir di masjid, untuk apa takut mati? Mati itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi orang hidup, hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan Allah ingin mencabutnya dan siapa yang mau dicabutnya, maka jangan pernah takut ke masjid. Maka yang berhak mengatur masjid adalah bukan Harun ar-Rasyid, tidak pula Sultan, tidak pula Abu Nawas, apalagi Abu Nawas. Yang berhak mengatur masjid adalah orang yang telah diberikan hak oleh jamaah untuk mengatur masjid. Maka Rasulullah sangat menghargai jabatan seseorang yang berada di masjid. Maka tidak dibenarkan oleh Rasulullah menjadi imam di bawah kekuasaan orang lain. Artinya imam masjid itu adalah jabatan yang diakui oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang mengurus masjid itu adalah orang-orang yang berlumuran tanah dengan darah, berlumuran tangan dengan darah, berlumuran tangan mereka dengan riba, berlumuran tangan mereka dengan segala macam kemaksiatan. Jadi hari ini merasa cukup gagah dan perkasa untuk mengatur rumah Allah. Jadi rumah Allah diatur oleh Allah, rumah Allah diatur oleh Rasulullah SAW. Rumah Allah itu diatur oleh kaum muslimin sesuai dengan siapa yang telah mendapatkan hak untuk mengatur itu. Jadi masjid itu tempat yang mulia, masjid itu tempat yang agung. Maka yang berhak mengatur masjid itu orang yang mulia, orang yang agung. Keagungan dan kemuliaan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tangan-tangan yang penuh dengan sumpah serapah. Jadi saya kira inilah penyebab maka Abu Nawas tidak berani mengatur masjid. Saya kira demikianlah. Semoga yang lain pun bisa mengambil pelajaran. Kalau Abu Nawas saja yang begitu cerdik tidak berani mengatur masjid, Khalifah Harun ar-Rasyid yang jabatan besar yang disegani oleh rakyatnya tidak berani mengatur masjid, apalagi yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.